Hai, saya Carolina Lantiur dari Munte sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kemahasiswaan. Dan saya Azhar Elhami, Koordinator Penguatan Karakter Jati Diri Unpad. Pada bagian ini kita akan mempelajari lebih jauh mengenai jati diri Unpad. Setelah mengikuti bagian ini, mahasiswa diharapkan dapat 1. Memahami tantangan mahasiswa di dunia pendidikan tinggi saat ini. Kedua, memahami pentingnya karakter jati diri Unpad untuk menavigasi diri menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Yang ketiga, memfasilitasi langkah-langkah untuk mengembangkan karakter diri yang selaras dengan karakter jati diri Unpad. Dan yang keempat, merefleksikan perkembangan jati diri pada masing-masing diri mahasiswa serta menetapkan rencana pengembangan diri selanjutnya. Mari kita mulai perbincangan kita. Mahasiswa saat ini menghadapi tantangan yang sangat banyak dan bersifat multidimensi, mulai dari tuntutan akademik yang tinggi, Adaptasi terhadap teknologi digital dalam pembelajaran, menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial di kampus, dan juga ia harus mengembangkan integritas dan identitas dirinya. Hal ini dilakukan utamanya untuk menyiapkan mahasiswa agar dia siap bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional dengan tetap memperhatikan etika dan juga kesehatan mentalnya. Dengan demikian, bukan hanya pintar, tapi mahasiswa juga seharusnya sehat, berkarakter, memiliki integritas, dan siap menghadapi dunia kerja. Nah, kalau bicara mengenai tantangan, sebenarnya apa hubungan karakter jati diri ini dengan tantangan tersebut? Tentunya kalian sudah tahu dong tentang jati diri dari berbagai kegiatan yang sudah diikuti. Nah, sekarang kita akan bersama-sama nih mengingat kembali apa itu jati diri. Jati diri itu adalah 6 kekuatan karakter yang berasal dari 5 virtue atau kebajikan universal yang seharusnya dimiliki oleh mahasiswa Unpad. Di dalam moral virtue, kita memiliki jujur dan bermoral sebagai karakter yang pertama dan bermanfaat sebagai karakter selanjutnya. Kemudian dalam performa virtue, kita menginginkan tangguh dan komunikatif sebagai karakter yang dimiliki oleh mahasiswa Unpad. Selanjutnya civic virtues atau kebaikan sipil, yaitu peduli sosial dan lingkungan sebagai satu karakter yang juga perlu dikembangkan oleh mahasiswa Unpad. Dan yang terakhir adalah intellectual virtue, yaitu berpikir reflektif. Sebagai mahasiswa, keseluruhan karakter ini diperlukan untuk menjawab tantangan yang dihadapi mahasiswa di perguruan tinggi ini. Dengan ketangguhan, mahasiswa diharapkan dapat menjawab tuntutan akademik dan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi. Demikian juga dengan menerapkan karakter komunikatif, mahasiswa semakin mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial yang beragam dari mulai tingkat nasional hingga tingkat internasional. Di sisi lain, mahasiswa dapat menampilkan integritas dirinya di dunia akademik maupun dunia kerja dengan berbekal karakter jujur dan bermoral, sehingga semua tindakan yang diambil memiliki manfaat bagi lingkungan sekitar. Kita tentunya menginginkan mahasiswa yang tangguh dan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik untuk bisa menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan yang beragam. Namun, tentunya harus disertai juga dengan kejujuran dan nilai manfaat yang sebesar-besarnya bagi lingkungan ekologis dan sosial. Misalnya nih, nilai IPK yang tinggi yang dicapai dengan berbagai cara, bahkan dengan tindakan yang curang, dapat mencerminkan bahwa mahasiswa tangguh namun kurang memiliki nilai kejujuran dan manfaat bagi lingkungannya. Tindakan berpikir reflektif dibutuhkan oleh mahasiswa agar dapat belajar dari pengalamannya. Proses reflektif juga sebenarnya berfaedah untuk kesehatan mental selain meningkatkan kesadaran diri. Dengan berefleksi, kita semakin mampu meregulasi emosi, meningkatkan pemaknaan positif, dan pengambilan keputusan yang lebih sehat. Nah, kalau kita sudah tahu jati diri itu apa, sekarang kira-kira bagaimana ya mengembangkan karakter jati diri Unpad ini? Pertama-tama, kita harus menerima atau mengafirmasi diri kita sebagai person of good character atau orang dengan karakter baik. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita dibesarkan oleh orang tua, guru, dan lingkungan sekitar supaya kita menjadi orang yang memiliki karakter yang baik sebagai bagian dari identitas moral kita.
Coba diingat-ingat peristiwa atau orang-orang di sekitar kita yang mungkin menginspirasi atau membuat kita memilih, membentuk, dan menerima diri sebagai orang dengan karakter yang baik ini. Nah, identitas moral yang terbentuk ini akan berpengaruh pada kebiasaan etikal kita. Di sisi lain, afirmasi identitas sebagai orang yang memiliki karakter yang baik memunculkan motivasi internal yang kuat untuk berperilaku sejalan dengan konsep yang diinternalisasikan sebagai karakter baik. Itu yang pertama. Selanjutnya, ada kekuatan karakter atau karakter strength, yaitu sifat psikologis positif yang tercermin dalam pikiran, perasaan, dan perilaku kita yang berkontribusi pada pencapaian kehidupan yang bermakna. Nah, saat kalian berkuliah sebagai mahasiswa di Unpad, maka jati diri ini menjadi karakter strength yang seharusnya tercermin dari pikiran, perasaan, dan perilaku mahasiswa Unpad. Hal ketiga yang perlu juga diperhatikan dalam pengembangan karakter yaitu dispositional trait atau kepribadian yang menetap. Kepribadian kita bisa saja mendukung atau menghambat karakter strengths yang sedang kita kembangkan. Misalnya nih, ketika kamu adalah seorang pribadi yang ekstrovert atau introvert, itu bisa jadi mendukung atau bisa juga menghambat pengembangan karakter jati diri. Sehingga dalam hal ini, kesadaran diri menjadi penting untuk mengidentifikasi dan memahami dispositional traits. Melalui refleksi intensional, berarti disengaja ya terhadap pengalaman kita, bisa juga hasil assessment atau umpan balik dari orang lain, dan juga dari relasi yang berkualitas, maka mahasiswa diharapkan mendapatkan insight mengenai kepribadian mereka yang menetap ini. Sekarang, silahkan lakukan refleksi mengenai jati diri kalian. Apa yang sudah kuat, mana yang perlu ditingkatkan. Pertimbangkan juga kepribadian kalian, apakah akan mendukung atau menghambat pengembangan karakter jati diri ini. Dari hasil refleksi tersebut, kalian bisa merencanakan kira-kira apa ya yang perlu dilakukan untuk penguatan karakter kalian. Jangan lupa, keberadaan kelompok pendukung, yaitu kelompok yang memiliki identitas moral yang sama, misalnya dalam hal ini jati diri, akan semakin memperkuat atau memudahkan kalian untuk bisa menguatkan karakter jati diri. Selamat berproses. Jati diri itu karakterku, karaktermu, karakter kita. Unpad, Unpad, Unpad.